Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novala Arum Salsabila, NIM 214110402300. Saya dari kelas 3 PAIA. Ya, saya akan menjelaskan mengenai sumber belajar yang digunakan sebagai media pembelajaran. Jadi, ya, sumber belajar itu merupakan segala sesuatu yang mendukung dalam proses pembelajaran. Salah satu proses pembelajaran itu bisa didukung dengan cara pelayanan yang baik, terus lingkungan dalam pembelajaran, dan lain sebagainya. Sedangkan media pembelajaran adalah salah satu sumber daya yang mana memudahkan seorang pembelajar untuk mencapai tujuan pembelajarannya. Maka dari itu, sumber belajar dan media pembelajaran atau sebagai sumber belajar yang sebagai media pembelajaran adalah sesuatu komponen yang saling terikat dan saling berintegrasi. Ketika sumber belajar dijadikan media pembelajaran, maka ada suatu hubungan yang mana saling berkesinambungan, karena sumber belajar ini akan menunjang adanya proses pembelajaran yang menggunakan media pembelajaran. Maka dari itu, sumber belajar dan media pembelajaran merupakan komponen penting dalam mencapai suatu tujuan belajar dan mencapai cita-cita dalam pembelajaran tersebut. Menurut Azhar Aswad, dalam bukunya Ani Cahyadi menyebutkan bahwa sumber belajar itu ada 6. Yang pertama itu adalah pesan. Pesan itu bisa secara lisan dan tulisan. Jadi juga bisa secara formal dan informal. Jadi pesan yang secara lisan adalah penyampaian dari guru ke siswa. Sedangkan pesan yang tulisan itu dalam bentuk penyampaian materi, terus pengerjaan tugas-tugas. Kemudian ada pesan yang informal dan non formal. Jadi formal dan non formal. Jadi non formal sendiri itu adalah pesan yang bersifatnya tidak resmi, itu dari luar instansi. Sedangkan yang formal itu biasanya dari instansi-instansi pendidikan gitu. Ya, jadi kelebihan dari pesan ini dapat tersampaikan secara tertulis ataupun non tertulis, itu disampaikannya jelas ya teman-teman. Dan kekurangannya sendiri, terkadang pesan itu cukup membosankan bagi pembacanya sehingga banyak dari siswa itu tidak tertarik. Kemudian yang kedua, komponennya adalah orang. Orang itu bisa dijadikan sebagai sumber belajar dengan menjadikan orang itu sebagai narasumber, sebagai pemateri dan lain-lainnya. Kelebihan komponen ini adalah orang itu bisa menjalankan interaksi dua arah sehingga dapat berdiskusi antar dua arah gitu. Kemudian kekurangannya adalah terkadang materi yang disampaikan itu berdasarkan opini atau pendapat dari per orang itu sendiri. Jadi ketika mengambil komponen orang, berarti kita harus bisa memilih mana yang berupa fakta dan mana yang berupa opini. Kemudian yang ketiga adalah bahan. Bahan itu termasuk software atau materi yang dipaparkan dalam sumber pembelajaran. Jadi biasanya ini berupa seperti audio gitu atau PPT dan lainnya, yang mana di situ berisi materi-materi pembelajaran. Ya, jadi kelebihan dari bahan ini sendiri yaitu bahan itu bisa dijadikan sebagai sumber belajar yang menarik karena memiliki banyak pilihan dan juga tidak membosankan bagi peserta didik. Namun di sisi lain, bahan juga memiliki kekurangan, yaitu cukup memboros biaya ya teman-teman, karena di sini itu bahan itu sendiri biasanya kita membuat video pembelajaran atau membuat PPT dan lain-lain, itu yang membutuhkan dana tersendiri ya, seperti laptop, terus juga kita butuh kuota data internet. Dalam media pembelajaran biasanya diupload di YouTube dan itu cukup menguras banyak kuota gitu. Terus yang ketiga ada alat. Yang keempat ada alat. Alat itu adalah sebagai hardware dalam
media pembelajaran. Kalau tadi bahan itu softwarenya, kalau alat ini hardwarenya. Jadi alat ini seperti contohnya seperti proyektor, terus juga bisa sound system atau alat-alat laboratorium yang mana digunakan dalam media pembelajaran itu sendiri. Kelebihan dari alat ini cukup menarik karena bisa digunakan dalam menunjang sumber pembelajaran sebagai penunjang dari bahan ajar tadi yang saya sebutkan. Namun kekurangannya sendiri, terkadang alat ini dapat mengalami penyusutan sehingga berjalannya waktu maka alat ini harus diperbarui lagi, mungkin ada kerusakan atau penyusutan dalam penggunaan seperti itu. Kemudian yang selanjutnya ada teknik. Nah, teknik ini adalah metode atau cara yang digunakan dalam pembelajaran. Jadi banyak metode yang digunakan dalam pembelajaran seperti metode diskusi, metode ceramah, dan metode-metode lain yang mungkin sesuai dengan materi pembelajaran. Misal dalam menceritakan kisah Nabi mungkin kita bisa menggunakan metode ceramah sekaligus metode role playing yang mana itu bermain peran di dalam pembelajaran tersebut. Kemudian yang terakhir ada lingkungan, yaitu lingkungan adalah penunjang dalam sumber pembelajaran. Jadi lingkungan ini berupa perpustakaan, bisa juga laboratorium atau tempat-tempat praktik yang mana bisa dijadikan sebagai sumber pembelajaran. Kelebihannya sendiri itu lingkungan itu terkadang membuat anak itu menyenangi dunia tidak hanya di dalam kelas gitu. Jadi lingkungan ini membentuk suasana baru yang mana akan memudahkan siswa dalam menangkap pembelajaran. Namun di sisi lain kekurangan dari lingkungan ini terkadang instansi atau lembaga pendidikan tertentu itu belum mencukupi lingkungan yang memadai. Misalnya contoh dalam praktikum kimia gitu ya, terkadang ada sekolah-sekolah yang belum memiliki laboratorium khusus kimia sendiri seperti itu. Jadi mungkin kurang sesuai dalam media pembelajarannya, kekurangannya itu mungkin dari instansi sekolah itu sendiri. Jika saya menjadi guru di suatu sekolahan dan banyak sumber belajar yang dapat saya gunakan sebagai penunjang pembelajaran, maka saya akan memilih yang sesuai dengan mata pelajaran yang mana nanti akan saya ampu. Contohnya saya sebagai guru pendidikan agama Islam, maka sumber belajar yang saya butuhkan yang pertama adalah materi dari segi softwarenya adalah materi-materi. Kemudian selain itu saya juga membutuhkan alat yang mana nanti akan digunakan sebagai praktek. Contohnya alat-alat yang digunakan sebagai praktek sebagai contoh yaitu manekin jenazah. Contoh yang saya butuhkan itu seperti manekin jenazah yang digunakan untuk pembelajaran tata cara mengelola jenazah atau tata cara mengurus jenazah. Kemudian bisa Al-Quran yang mana nanti kita akan membedah bagaimana ilmu tajwid di dalam Al-Quran. Kemudian juga yang saya butuhkan seperti buku-buku yang berisi sejarah-sejarah peradaban Islam. Kemudian saya juga membutuhkan beberapa peralatan yang mana nanti akan digunakan sebagai drama yang digunakan untuk mempraktekkan peperangan-peperangan Islam yang mana di situ bisa mempermudah dalam penggunaan sumber belajar dan mempermudah mencapai tujuan pembelajaran saya gitu. Saya sebagai guru di salah satu instansi tersebut akan menggunakan kesesuaian sains dengan Al-Quran. Saya mungkin nanti akan menerapkan langsung bagaimana sih dalam Al-Quran itu menganalisis tumbuhan yang dimana disesuaikan dengan Al-Quran, terus bagaimana Allah menciptakan alam semesta dengan melihat sumber belajar berupa alat yaitu bola dunia dalam penerapannya di dalam Al-Quran itu seperti apa, dan saya terapkan sumber belajar itu dengan materi yang sudah saya bentuk sesuai dengan silabus dan kurikulum. Mungkin itu saja dari saya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.